Ya, saya Garin Nugroho Rianto, dan hari ini kita berdua dengan Reza akan membicarakan tentang pasti industri film. Secara khusus kita akan membicarakan juga tentang Festival Film Indonesia ya Mas ya? Ya, tahun 2022. Mas Garin, aku mau nanya, apakah selama Mas Garin berkecimpung di dunia film, Mas Garin juga selain mempelajari banyak hal tentunya dalam industri film, dalam konteks filmmaking, tapi Mas Garin banyak mempelajari tentang diri sendiri nggak sih Mas? Ya pasti, kalau nggak pelajari diri sendiri nggak tahu diri nanti orangnya kan. Jadi kalau kita banyak nggak mempelajari diri sendiri, kita jadi orang nggak tahu diri. Kalau nggak tahu diri, nggak tahu bagus. membuat film. Jadi mempelajari diri sendiri itu kan tahu kapasitas diri, progres diri, karakter diri dan letaknya di ekosistem industri film misalnya. Dengan tahu itu maka kita akan menjadi tahu diri dalam dunia film di setiap periodisasinya. Oke. Quote tuh, kita bisa menjadi lebih tahu diri dalam ekosistem industri film. Ya. Kalau kita banyak mencari tahu dan menggali tentang diri sendiri. Apa film yang mengubah Reza pada pandangan tentang hidup, pandangan tentang diri, atau pandangan tentang film itu sendiri? Sebenarnya film pertama Mas Garin yang merubah dan membuat aku tertarik pada dunia seni peran secara khusus adalah Lion King, animasi. Itu adalah film animasi yang aku tonton dari mulai aku usia 9 tahun. Aku nonton film itu dan mulai tertarik untuk meniru-niru suara-suaranya, karakter-karakter yang ada di film itu gitu, dan ternyata itu membawa mulai suka sama teater gitu. Jadi justru berangkat itu dari film animasi. Ya, karena Lion King kan sebenarnya sutradara perempuannya kan 5 tahun ya hidup di Indonesia. Oh iya. Dan sebetulnya dia berjalan di antara berbagai kehidupan di Indonesia dan mentransformasikan ke dalam bentuk teater yang sangat populer dan kemudian menjadi film. Maka memang dia menjadi sangat dekat ya. Mungkin dengan Reza ketika menontonnya. Mungkin gitu kali ya Mas ya. Aku sih seneng banget dan itu bikin aku tertarik sama dunia seni peran karena dari suara per karakternya aja tuh aku bisa ngelihat perbedaan karakter tuh bisa seluas ini ya, range-nya tuh bisa seluas ini gitu dari karakter suara aja itu. Ya, tadi kan juga membuktikan bahwa film mengubah seseorang karena dari banyak aspek. Dari aspek suara, aspek karakter, aspek cerita, dan sebagainya. Itulah sebetulnya nilai sebuah film. Setuju. Mas Garin, kita udah mau masuk malam puncak nih. Malam Anugerah FFI 2022 ya. Sebentar lagi akan diselenggarakan. Nah, menurut kacamata Mas Garin, sebagai Ketua Dewan Penjurian, itu bagaimana Mas Garin melihat film-film yang ada sekarang, dan apa yang menjadi tolak ukur menurut Mas Garin untuk seyogianya hadir dalam proses penjurian? Ya, sebetulnya ini malam yang paling menyenangkan ya. Karena dari 20 film yang ada pun sekarang ini variasinya sangat luar biasa. Sangat beragam, setuju. Baik dari aspek seni, industri, tema, dan cara bercerita. Nah, sebetulnya apa yang paling penting kalau kita bisa melihat film, pertama aspek profesional dari unsur-unsurnya. Misalnya kamera, editing, artistik, kostum, dan sebagainya. Teknis ya Mas ya? Aspek teknis. Ya. Dan yang kedua aspek penyutradaraan dan film itu. Jadi statement pribadinya, pandangannya, dan nilai cerita yang disampaikannya. Jadi ada dua aspek, teknis dan non teknis. Dua-duanya saling melengkapi seperti dua mata uang lah. Kira-kira semacam itu. Dan tahun ini memang menggembirakan dengan keberagaman dari tema, cara bercerita, dan sutradara-sutradaranya. Kita punya kejutan yang menarik waktu di awal pengumuman 20 film ya Mas ya. Betul. Kita merasa bahwa film-filmnya sangat beragam, sangat kaya akan tema dan juga filmmakernya gitu. Betul. Dari sangat beragam muda, gitu. Ya kan? Dari yang sangat muda benar sampai usia-usia yang sudah lebih senior gitu, matang gitu. Mas Garin, film terakhir yang Mas Garin tonton di bioskop? Nana. Itu film terakhir? Iya, film terakhir. Ada yang di bioskop loh ya. Yang di bioskop karena premiernya kan belum lama ya. Oke. Film Nana yang saya tonton di bioskop dan saya kagum sama sutradara itu ya. Namanya Kamila Andini, itu kagum betul saya ya. Gitu. Tapi aku juga kagum. Iya, betul. Jadi ini bukan karena Bapak yang lagi nilai ya? Karena memang ada semacam personalitas yang langka tentang dunia perempuan. Dengan latar belakang sosial politik yang disampaikan dengan sangat liris gitu. Itu yang film terakhir saya tonton. Jadi belum ada lagi ya Mas ya? Belum di bioskop. Ya Reza, ini kan hari-hari penuh nih penjurian ya. Dan
kamu juga aktif main film, penuh juga aktif main filmnya gitu. Nah, film terakhir apa yang bukan kamu mainkan? Kalau kamu mainkan, kamu tahu, kamu tonton di gedung bioskop. Oke, film terakhir yang aku tonton di bioskop, film Indonesia Mencuri Raden Saleh, Mas Garin. Oke. Ya, itu film Indonesia terakhir aku tonton adalah Mencuri Raden Saleh di bioskop ya. Ya, di Mencuri bioskop. Raden Saleh. Jadi kalau kelihatan ada Nana, ada Mencuri Raden Saleh, sudah beragam ya genre-nya. Sangat. Pendekatannya dan sebagainya. Dan ini adalah era keberagaman sinema Indonesia. Dan ini menurut aku era yang sangat menarik dan era yang penuh semangat karena ngelihatnya tuh film-film yang masuk aja di FFI juga bukan hanya yang mungkin kita dengar di festival, Mas Garin. Iya, betul. Tapi film-film yang juga diapresiasi oleh masyarakat. Iya, misalnya KKN. Iya, kemudian Mencuri Raden Saleh, misalnya Ngeri Sedap, Miracle Cell No. 7. Itu adalah film-film box office Indonesia yang populer gitu. Dan menunjukkan tingkat penonton Indonesia sekarang berkembang pesat ya. Iya. Kalau dulu aja 4 juta udah mengagetkan, 3 juta mengagetkan, sekarang 5 juta, 6 juta sampai pada di atas 8 juta. Jadi apresiasi penonton menjadi sesuatu yang paling mendapat catatan sendiri di Festival Film Indonesia. Setuju, betul sekali. Ya, ini kan era yang saya bilang ya sangat menarik, era yang disebut dengan ekosistem baru media film karena ada OTT dan sebagainya. Nah, tapi pertanyaan dasar, bagaimana FFI menyambut ekosistem baru ini dan tema apa yang diambil dan kenapa? Oke. Tema yang diambil kan seperti yang Mas Garin tahu perempuan ya. Iya, betul. Citra, karya dan karsa gitu. Sebenarnya tema ini diambil sebagai bentuk apresiasi terhadap filmmaker perempuan yang ada di tanah air yang punya performa yang luar biasa terhadap karya-karyanya. Perjalanan panjang, kita punya sutradara-sutradara perempuan, DOP perempuan, editor dan penulis skenario dan lain-lainnya yang mungkin dulu kalau kita tarik jauh ke belakang, partisipasi peran perempuan dalam industri film mungkin tidak sebanyak sekarang. Ya, betul. Apalagi di lapisan-lapisan teknis yang cenderung biasanya mungkin didominasi oleh laki-laki gitu. Dan sekarang kita sama-sama merayakan itu di Festival Film Indonesia, merayakan peran atau partisipasi perempuan dalam film Indonesia. Dan memang sebenarnya sekarang kalau kita catat ya pasca reformasi, prestasi film-film perempuan Indonesia justru banyak lebih bagus daripada karya yang diciptakan oleh laki-laki kan gitu, dan itu merujuk kembali pada permulaan sejarah kita dengan Ratna yang sekarang sedang dicoba dicari kembali restorasi dari karya-karya yang sudah rusak untuk apresiasi pada perkembangan sejarah film Indonesia khususnya sutradara perempuan. Betul. Mas Garin, kalau kita ngelihat dari tema FFI yang ada gitu ya tentang perempuan, berbicara di luar peran perempuan, kalau soal kesejahteraan pekerja perempuan di industri film, menurut Mas Garin sudah sejauh apa sih? Kalau justru kita melihat pada prestasi, tadi saya katakan beberapa sutradara perempuan Indonesia kali ini kayak Molly, Camilla itu prestasinya sangat luar biasa, sehingga bisa malah menjadi sangat garda depan lah di Indonesia gitu. Pada aspek tenaga kerja sudah mulai bermunculan, ya kan kita lihat pada beberapa jumlah dari juru kamera perempuan, ataupun kemudian pada editing, dan yang terakhir paling penting juga pada penulisan skenario. Bahkan ada penulis skenario wanita yang kita harus antri 6 bulan sebelumnya untuk bisa memesan mendapatkan sebuah skenario gitu. Dan menurut saya memang era ini era yang menjadi peluang besar untuk kita justru memberi hormat pada peran perempuan ini, karena OTT ini ekosistem media baru yang ada OTT, lalu platform di media sosial ini, itu justru memberi kesempatan yang luar biasa pada wilayah-wilayah tidak saja laki-laki dan perempuan. Tapi yang paling penting juga kalau kita lihat pada kameramen perempuan, ini kan sangat fisik ya. Ternyata karya-karyanya kalau kita lihat di FFI aja, itu kan karya-karyanya menjadi menarik untuk menjadi catatan sendiri. Jadi kalau dari kesejahteraan, ruang sekarang dengan banyaknya ruang tayang ya di industri film kita itu menjadi ruang yang cukup besar untuk itu. Ya, Reza, setiap tahun FFI kan punya ciri khas ya, punya duta FFI untuk tahun kemarin dan tahun ini gitu. Tentu banyak orang bertanya, untuk apa sih adanya kita punya duta-duta yang kita pilih, dan apakah punya peran atau hanya simbol saja
yang untuk menjadi outlet, kesan kasarnya seperti itu. Tapi apakah ada peran-peran yang memang signifikan untuk duta-duta FFI kita? Mas Garin, aku menjawab ini mungkin berangkat juga dari pengalaman pribadi sebagai duta FFI dulu gitu ya, pernah menjadi duta FFI juga. Aku melihat bahwa bagaimana kemudian ternyata peran duta itu memang idealnya merekalah pembawa pesan dan penyebar pesan melalui apa yang sedang dikerjakan oleh panitia FFI. Terbukti di tahun lalu FFI 2021 adanya peran-peran duta yang memang semuanya dari Gen Z, generasi Z semuanya nih. Itu membawa dampak yang besar terhadap partisipasi publik. Tahun kemarin tuh ada Jeffrey Nicole, kemudian ada Prilly, ada Tisa Biani, dan ada Angga Aldiunanda. Dan sekarang kita punya 4 duta perempuan, ada Cut Mini Theo, kemudian ada Marsha Timothy, Prilly Latukonsina, dan Shenina Sinamon. Nah, ini keempat duta ini membawa pesan tentang perempuan, citra, karya, dan karsa. Ini kita bagi masing-masing. Duta punya perannya sendiri-sendiri. Tapi in general, pemilihan mereka ini sebenarnya didasari oleh figur-figur mereka yang sangat menarik. Marsha Timothy dengan kekuatannya lewat seni peran tentunya yang sudah menorehkan prestasi. Kemudian Bu Cut Mini yang mungkin mewakili generasi yang lebih di atas gitu ya. Dan juga karena berpakaiannya, cara berpakaiannya, pilihan berpakaiannya itu menjadi pembeda juga di antara yang lain. Ini memunculkan satu kekayaan tersendiri pada duta-duta kita. Kemudian Prilly sebagai pemegang tongkat estafet nih dari duta tahun lalu, sama menurut saya one of the most promising actress, Shenina Sinamon. Ini juga sangat berbakat gitu. Jadi keempat ini kita bergabungkan bersama untuk menjadi kekuatan untuk mewartakan apa-apa aja yang ada di FFI sih. Iya, jadi duta adalah bertugas untuk mewartakan tentang tema, dan dipilih memang berbasis pada keberagaman karakter, keberagaman dan juga keberagaman keunikan diri yang punya ruang komunikasi dengan masyarakat yang berbeda pula. Karena dengan adanya ide dari Mas Garin soal partisipasi publik, sebenarnya duta itu justru menjadi jembatan paling kuat, garda paling depan yang mampu menarik perhatian publik, terutama kayak tahun lalu kita berharap generasi Z tuh bisa lebih aware sama adanya FFI. Dengan terlibatnya anak-anak muda ini dan nominator dan peraih citra yang cukup muda-muda ya Mas di tahun yang 2021, itu membawa angin segar untuk anak-anak muda ini menjadi aware sama apa sih sebenarnya Festival Film Indonesia gitu. Kenapa sih penting gitu. PR terbesar saat ini menurut kacamata seorang Garin Nugroho yang sudah berkecimpung lama 4 dekade lebih. Mas Garin kan langka ya sudah ya di angkatannya. Jadi menurut Mas Garin dari kacamata seorang Garin Nugroho, apa sih PR besar kita ke depan nih insan perfilman Indonesia? Yang pertama, kita memasuki ekosistem media baru ya, yang ada OTT, lalu berbagai platform di media sosial, digital gitu. Nah, maka masa emas itu selalu dicirikan oleh tuntutan percepatan mengisi seluruh ruang tayang dari ekosistem media baru ini. Percepatan ini bermuka dua. Satu, memberikan isi ekonomi pada orang-orang film sibuk semua. Di sisi lain, pertanyaannya adalah pada kualitas. Oleh karena itu PR terbesar dari generasi sekarang dengan berbagai platform ini adalah melakukan apa yang disebut penciptaan yang punya standar profesionalismenya. Karena tuntutan pada percepatan, tuntutan pada ekonomi yang terus-menerus hadir, tapi juga kadang dengan biaya sangat rendah, lalu berbagai tuntutan lain itu memang cenderung untuk segalanya lalu dimudahkan untuk cepat hasil. Maka kalau kita lihat di platform-platform internasional ya, OTT internasional, rata-rata 80% kita itu masih bersifat regional. Belum ditontonkan internasional. Artinya apa? Pada jumlah untuk mengisi ekosistem baru itu memang mampu cepat, tapi pada kualitas kita masih harus belajar dengan Korea dan sebagainya. Itu PR yang terbesar pada industrinya. Tapi pada manusia-manusia yang berhubungan dengan produk-produk film art atau seni atau personal, maka setiap generasi kita harusnya satu periode itu menghasilkan 5-6 sutradara yang berkarya terus-menerus. Jadi kayak Iran, Cina itu setiap periode menghadirkan 5 sutradara yang berkarya terus-menerus sehingga sudah bisa jadi peta. Karena jumlahnya cukup, karyanya ada terus. Kalau di kita masih sering
lompat-lompat. Satu kali muncul di internasional, hilang lagi. Ya. Muncul 2 tahun ke depan cuma 1 lagi gitu. Maka pada karya-karya berkualitas pun atau yang art atau personal, tetap jumlah tetap harus menjadi syarat untuk orang merasakan kehadirannya di pelosok-pelosok festival ataupun di dunia pasar film art. Oke. Jadi memang tetap pemetaannya itu membutuhkan bukan regenerasi ya, tapi hadirnya sutradara-sutradara yang menurut Mas Garin juga harus bisa tetap produktif. Ya. Kehadirannya tuh selalu terlihat gitu ya. Betul. Dan ada itu di setiap periode gitu ya. Periode menghasilkan misalnya 5 sutradara yang konsisten gitu ya. Gitu. Oke. Ini kan akan berkaitan dengan banyak hal lainnya yang faktor mendukung hal itu untuk bisa terjadi dong Mas Garin sebenarnya. Jadi itu PR dari kacamata Garin Nugroho. FFI nominasi akan di mana dan puncaknya akan seperti apa? Reza, ini karena kan semua orang nunggu nih. Ya. Festival Film Indonesia nominasi di mana dan kenapa nominasi ditempatkan di situ dan sebagainya. Nominasi di Borobudur. Itu ya, Candi Borobudur ya. Tempat yang sangat bersejarah, tempat yang kita bisa melihat begitu banyak peta tentang perjalanan kebudayaan lewat relief-reliefnya, gitu. Kemudian itu juga menjadi salah satu objek yang vital sekali gitu untuk terus dilestarikan. Itu alasan kenapa dibalik terpilihnya Borobudur. Lalu malam anugerah kita akan adakan di JCC, tapi kita berpindah venue nih. Tahun lalu dengan kondisi pandemi yang masih ketat, Mas Garin, kita cuma bisa mengundang para nomine. Sekarang kita pindah venue-nya ke Plenary Hall dan harapannya lebih banyak insan film yang bisa kita undang untuk hadir dalam perayaan atau perhelatan besar insan film Indonesia. Ya, ini akan menjadi perhelatan pasca pandemi. Ya. Yang akan juga memberi bukti pencapaian-pencapaian dan peta film Indonesia 2022 ke 2023. Betul. Kado kita di tahun 2022 adanya Akademi Citra. Ya. Itu satu. Kemudian adanya platform penayangan khusus untuk yang kita sebut ruang penayangan FFI. Ini 2 janji yang kita penuhi di tahun yang kedua ini. Dan Akademi Citra yang disebutkan adalah apa yang disebut asosiasi orang-orang film, insan film yang telah pernah mencapai prestasi, mendapatkan penghargaan Piala Citra. Jadi FFI tahun ini merayakan pada partisipasi mereka-mereka yang telah berprestasi dalam sejarah FFI di negeri ini.